Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ada 5 pertanyaan. Pertama, orang tua saya orang tidak mampu, ekonomi saya juga tidak baik. Mana yang saya dulukan? Istri atau orang tua? Laki-laki diberi warisan 2 kali lipat warisan perempuan. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Kenapa? Karena laki-laki menanggung nafkah dan laki-laki pula menanggung kehidupan biaya orang tua. Jadi kalau posisinya emaknya ayahnya susah, lalu istri anak juga tanggungan, mana yang didulukan? Tak ada yang didulukan, dikebelakangkan, karena lapar tak bisa ditunda. Itulah maka kami buat program pembagian beras, namanya SPBU. Apa kepanjangan Ustaz? Sedekah Pangan Bersama UAS. SPBU, Sedekah Pangan Bersama UAS. Setiap hari Jumat semalam bagi-bagi beras 11 ton. 11 ton 300 kilo. Bagi bapak ibu yang mau memberi beras, bawa beras. Yang tak sanggup membawa beras, transfer ke nomor berikut ini. Yang tak sanggup transfer, kami kirimkan relawan kami. Tak mau juga ngasih beras, tengoklah. Bukan saya mengancam, hadis ada. Allahumma ati munfiqan khalafa, kata malaikat. Siapa yang mau bersedekah, maka berilah ganti ya Allah, kata malaikat. Tapi ada malaikat satu lagi berdoa, Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa yang tak mau bersedekah, binasakanlah ya Allah. Aku tak percaya hadis tuh. Katanya binasa, tetanggaku tak pernah sedekah, mobilnya mewah, rumahnya besar. Bukan masalah itu, tak ada barokah. Anak ganteng-ganteng, homo. Cantik-cantik, sakau. Bini selingkuh. Laki dilarikan pelakor. Tak ada barokah hidup. Kita mau cari rezeki itu banyak dan barokah. Jadi kalau pilihannya antara 2, emak lapar, bini lapar. Ada pula orang katakan, durukan orang tua, matilah bini kau. Bagi dua-duanya, makan dulu makanan pokok. Lapar tak bisa ditunda. Itulah awal motivasi kami berkumpul. Saya, Ustadz Al-Nob, sahabat-sahabat 35 orang. Lapar tak bisa ditunda, kita sapu semua nih, keliling Pekanbaru, daerah-daerah terisolir yang susah. Mesti nanti baru ke daerah, baru dibawalah ke suku Talang Mama, ke suku Akit, pesantren sampai ke Siak. Sampai ke Meranti. Meranti itu dapat 500 kilo. 500 kilo tiap bulan. Sungai Pakning. Jadi mengalir. Ustadz ada dapat beras tuh? Tak ada. Kita bagi-bagikan beras. Jangan pula ragu nanti. Ini nampaknya Ustadz Somad nih pakai jas nih duit beras kami nih. Enggak. Memang ada logonya situ. YTWU. Yayasan Tabung Wakaf Umat. Saya bukan mengada-ngada pakai jas nih. Saya macam dulu pakai koko, pakai sorban, cuman dikasih sama Yayasan Tabung Wakaf nih supaya lebih berwibawa, kata dia. Biar yakin orang saya ustadz. Cuma gak pakai jas. Sesudah pakai jas nih yakin bapak ibu saya ustadz. Alhamdulillah. Jadi tak ada istilah didulukan ini. Yang penting makan. Tempat tinggal juga begitu. Adapun masalah lebih, yang ini belikan cincin, yang ini belikan tudung, yang ini belikan. Mohon doa anak kami Fatih Muzaki. Fatih penakluk. Muzaki orang yang 2 arti Muzaki ini. Pertama membayar zakat, berarti dia kaya.
Muzaki artinya suci, orang mensucikan diri. Zulfi, Zulfi artinya perantara aku. Anakku inilah yang akan menjadi perantara aku, bisa memasukkan aku ke dalam surga karena dia anak soleh. Jadi kalau ngasih nama itu begitu, ada maknanya. Nama anak kau siapa? Valentino. Kenapa begitu kau kasih? Entah dulu waktu maknya hamil aku mau ngebut aja bawaannya. Fatih Muzaki Zulfi agar lolos ke pesantren tahfiz madani, kotanya hanya 6 orang, diperebutkan luar daerah. Nanti di akhir majelis kita berdoa anak-anak kita semua supaya berhasil, sukses dunia akhirat. Yang paling penting dia bertauhid la ilaha illallah, jangan sampai dia sekuler, liberal, kafir, murtad, munafik. Mohon Ustadz cerita perjuangan Ustadz menuntut ilmu di tengah kesulitan, motivasi untuk kami yang sedang belajar. Ini nampaknya berarti tak ikut Instagram saya. Kan udah kutulis 3 hari yang lalu. Jadi anak-anak Kairo mau ujian, dimintanya lah saya video untuk supaya motivasi belajar kata dia. Jadi saya tak mau, saya takutnya bercakap habis itu dia tak dengar. Saya tulis supaya dia membaca dan direnungkannya. Nah, yang belum follow silakan follow. Yang sudah belum baca, nih saya bacakan. Adik-adik kelas UAS di Azhar mau ujian. Mereka minta pesan dan doa untuk motivasi belajar. 5 September 1998 aku sampai di Kairo. Beasiswaku 162 pon. 50 pon untuk sewa rumah, 50 pon untuk makan, 20 pon untuk diktat, 20 pon untuk ongkos bis, 20 pon kuselipkan di celah-celah kitab untuk uang siap-siap mana tahu sakit mendadak. Diktat itu ku baca 3 kali. Baca pertama ku pegang diktat dengan kamus. Baca kedua ku kasih garis. Yang penting garis merah, yang hijau penting, sangat penting garis merah. Ayat-ayatnya ku hafal, hadis-hadisnya ku hafal, ucapan-ucapan ulama ku hafal. Ku baca 3 kali. Baca ketiga ku buat ringkasan, tapi hanya rumus-rumusnya saja. Ringkasanku jarang dipinjam orang, karena yang paham isinya aku saja. Aku mesti lulus, karena kalau aku tak lulus beasiswaku putus 25%. Kalau aku tak lulus 2 kali beasiswaku putus. Aku tak mau minta duit sampai selesai kuliah. Aku tak akan minta duit. Aku tak miskin, aku cuma merasa cukup. Aku naik tingkat. Tahun 2000 aku pergi haji. Masih ada duit $300 yang ku bawa waktu datang 1998. Duit itu bertahan. Aku tak pernah meminjam duit. Aku tak pernah mengutang sama orang. Dipukul ombak, diempas gelombang, aku sampai di Makkah. Di bawah hotel Hilton, aku jumpa seorang ustadz terkenal. Ku sapa dia, hidungnya saja yang menyahut. Aku sakit hati. Itulah mengapa sekarang kalau aku jumpa orang, ku biarkan dia mengambil gambar. Aku senyum dengan dia, ku ajak dia bicara, ku doakan untuk membalaskan sakit hatiku di masa lalu. Tak ada orang memberi aku nasihat. Aku menasihati diriku sendiri. Aku mesti selesai S1 4 tahun. Aku mesti selesai S2 2 tahun. Aku mesti nikah dengan duitku sendiri. Aku mesti S3 2 tahun. Aku mesti profesor. Orang yang membenciku, ku doakan umurnya panjang supaya dia melihat kesuksesanku. Datuk Sri Ulama Setia Negara, Kai Mangku Jaga Dilaga, Profesor Syekh Abdul Somad LCMA PhD, tinggal almarhum. Dah jelas. Tak juga kalian termotivasi pergi ke jembatan Leton. Semoga Ustadz sehat selalu, amin. Sebelumnya mohon doanya untuk kedua putra saya, semoga bisa menjadi penghafal Quran. Nanti di akhir majelis kita doakan semua anak kita jadi penghafal Quran, ya Allah.
Ada yang mau saya tanya Ustadz, bagaimana kiat memotivasi anak agar bisa menjadi penghafal Quran? Anak-anak itu tak usah dimotivasi, dipaksa aja. Kau kutinggalkan di pesantren. Tak mau, Mak. Kalau tak mau, kutinggalkan kau di panti asuhan. Kita ini nggak hafal Quran kan karena tak dipaksa orang tua kita kan? Coba kalau dipaksanya kita dulu, hafal Quran kita ini sekarang. Jadi anak-anak itu paksa aja. Nanti dia berterima kasih sama kita, sayang sama kita. Hafal Quran. Sayang bukan dikasihkan dia handphone mahal. Sayang bukan dikasih dia sepeda motor, knalpotnya dipotongnya, selewat dia di masjid, disumpah orang satu masjid. Sayang sama dia bukan dikasih dia mobil, kacanya hitam, dibawanya anak gadis seorang, dia playboy cap tupai. Sayang sama anak bukan dikasih dia kamar sendiri, TV-nya sebesar bioskop, main game online dia, tak tahu dia sembahyang, tak tahu dia tamu, tak tahu dia menegur orang, tak tahu dia adat istiadat, tak tahu dia kepada Allah. Itulah orang tua yang memajusikan anak. Sayang sama anak, masukkan dia pesantren. Selalu saya sampaikan, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Masalah dia kuliah mau kemana, terserah. Anak saya, keponakan saya mesti belajar pesantren. Saya mengantarkannya ke Ihsan Boarding School. Kau mesti di sini nak, anak adik saya. Nanti sesudah kuliah terserah kau lah. Ibarat pokok kayu sudah siap dilepas ke hutan. Sekarang dalam polybag mesti ikut cakap aku. Kalau mau datang ke rumah aku, jangan pakai celana sempit, jangan pakai celana legging, jangan pakai celana setan. Mesti pakai jilbab panjang. Jadi kita mesti mendidik mereka agak strength sedikit. Saya cakap aja gitu, hati lembut. Karena lembut hati kita lah maka kita sayang sama dia. Kan mau menyelamatkan dia dari neraka jahanam itu. Adapun orang tua yang lemah lembut baik, papa mau jalan sama pacar, pergilah nak, pergilah. Itulah yang membuat dia jadi hantu. Emaknya kuntilanak. Nama saya tak boleh nama saya, menyebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Saya berniat untuk menikah. Bagus. Tapi kendala di biaya adat. Apakah saya berdosa karena membantah untuk mengikuti acara adat karena ini permintaan calon mertua saya? Apa dimintanya? Dimintanya emas secuci tangan. Ini cuci tangan mesti penuh emas. Adalah jumpa saya ibu-ibu di Masjid Ar-Rahman. Ustadz, ya bu, anak saya mau nikah. Nikahkanlah kata saya. Saya mau dia memiliki kepribadian Pak Ustadz. Mobil pribadi, rumah pribadi. Jadi anak itu sekarang, ya saya biarkan aja pacaran dulu. Setiap malam Ahad, Sabtu malam Ahad dia boncengan, dia pergi, dia jalan-jalan, ibu menanggung dosanya. Dosa apa Pak Ustadz? Cuman makan bakso kok. La ilaha illallah. Mau kadang orang ini makan di daun daripada makan di pinggan. Ini bukan zaman Siti Nurbaya. Orang tinggal di rumah kayu dijolok pakai lidi dari bawah. Ini zaman hantu. Maka kalau kita biarkan anak kita ini, dia akan jadi gondoruo pacaran sama kuntilanak. Anaknya tuyul. Nikahkan. Iyakunu fuqara. Kalau jantan yang datang itu susah, kasih dia modal bantuan. Saya tulis di kertas. Aku Abdul Somad, ini ku kasih cincin sekian gram. Kalau nanti kau mau nikah nak, datang laki-laki itu kurang mampu, jadikanlah ini sebagai maharnya. Anak itu masih kecil lagi. Beda saya. Kalau nanti datang laki-laki itu kurang mampu,
kasihlah cincin ini sebagai maharnya supaya mudah kalian menjaga diri dari yang diharamkan Allah. Kalau laki-laki yang datang tuh bertuah, rezekinya berlebih, simpanlah cincin ini sebagai kenang-kenangan dari aku. Jangan lupa kau bacakan aku Fatihah. Buatlah aku seperti yang kubuat kepada engkau, buat pula lah anak-anak kau seperti. Ceritakanlah yang kubuat ini kepada anak-anakmu nanti. Dah saya tulis. Saya mati ini siap. Saya beli cincin, kan banyak saya dapat batu di mana-mana ceramah, kasih orang batu. Saya ikatkan cincin berapa gram, saya tuliskan. Itu anak perempuan saya. Kalau datang meminang kau nanti laki-laki yang kurang beruntung, tapi dia soleh, baik, jadikanlah ini sebagai mahar nikah. Jangan kau minta macam-macam. Tapi kalau dia mampu, cincin ini sebagai kenang-kenangan dari aku, kau doakan aku, kau kirim aku Al-Fatihah. Nah, yang ku buat ini, kau ceritakan pula lah ke anak-anakmu, supaya ingat mereka dengan aku. Ada, tapi belum saya kasih sekarang, nunggu saya mati. Jadi kalau saya mati, buka mereka, menangislah mereka menengok. Wah, gitu. Ditangiskannya, kenapa cincin itu kecil kali? Bapak-bapak, ibu-ibu yang memahalkan mahar karena hanya untuk dunia, berzina dia, sesudah hamil baru dinikahkan dengan paksa, hidup sekali. Buatlah berarti. Jangan sampai menyesal. Akad nikah yang mestinya sakral dan suci, disitulah kau mengamuk. Ku nikahkan engkau dengan anak mahar habis ni, jangan kau datang dengan ku sipakkan dari kepala kau. Ngamuk. Dah, anak-anak muda balik dari sini kan siapkan mahar, udah kuturunkan, udah standar. Sebelum mati bapak ibu ini berubah, majulah kalian. Insyaallah Yayasan Tabung Wakaf akan membuat nikah masal nanti. Anak-anak muda kalian pinang, jangan kalian minta bawakan pinang sama saya, nanti saya diterima bapak ibu nih. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma inna natawassalu alaika wa sanassalu ilaika bisirril Fatihah. Kami mohon kepada Engkau dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, wa bijahi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an taqdi hajatina, tunaikan segala hajat-hajat kami ya Allah, wa tuballigh maqasidana, sampaikan maksud-maksud niat baik kami ya Allah. Ya muyassir kulla asir, Engkau memudahkan segala yang sulit, fayassir lana umurana umurud dunya wal akhirah, mudahkan urusan dunia urusan akhirat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat, jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Quran. Allahumma faqihhum fid din, dalamkan ilmu agama mereka, wa 'allimhut ta'wil, ajarkan mereka pemahaman Quran yang benar. Allah maftah lahum futuhal arifin, bukakan pintu hati mereka untuk beramal soleh dengan ilmu yang sesuai ahlu sunnah wal jamaah ya Allah. Wahfazhum min kulli su' wa syar, jaga anak-anak kami dari segala perbuatan tercela. Allahumma dafa'anhumul ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan anak-anak kami dari riba, dari narkoba, dari zina, dari LGBT, dari perbuatan keji dan mungkar. Allahumma rzuqnal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah dalam agama yang benar ini ya Allah. Allahumma jma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami dalam surga jannatul firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih perhatian Bapak Ibu, mohon maaf segala silap, salah cakap, tak berkenan di hati dan lain sebagainya. Kita jaga protokol